Haleluya. Shalom jemaat GKMI Kenari Kudus. Sukacita bagi saya jikalau pagi hari ini saya bisa bersama-sama untuk membagikan kebenaran daripada firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang akan menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan setiap kita. Kita berdoa. Oh haleluya. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami menyerahkan hati kami, jiwa kami, dan roh kami. Kami mau pagi hari ini Engkau mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu akan mengalir, menguasai pikiran kami, menguasai hati, jiwa, dan roh kami, sehingga dalam hari ini kami dikuatkan, dikokohkan, roh kami menjadi perkasa, dan disanggupkan, dimampukan menyelesaikan setiap tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu adalah firman yang luar biasa. Berbicaralah karena kami ini siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu tema yang ingin saya bagikan kepada saudara sekaliannya adalah perkasa di segala masa. Dalam kondisi yang seperti ini, kita betul-betul membutuhkan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang melebihi daripada kekuatan manusiawi kita saja, dan itu dimungkinkan jikalau kita dekat dengan Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian ya. Yang pertama, saudaraku, keperkasaan kita itu akan teruji pada saat kita berada pada titik terlemah kita. Justru pada saat kita merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, pada saat kita merasa tidak sanggup, selalu kita ingat justru disitulah masa di mana keperkasaan kita itu diuji. Nah, kita lihat ya satu contoh yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius pasal yang ke-4. Kita lihat khususnya ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Matius pasal yang ke-4 ayat 2 dan 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, kalimat berikut ingin saya minta untuk sebab bisa memperhatikan, yaitu akhirnya laparlah Yesus. Ini kalimat sederhana sebenarnya ya, hal yang biasa. Laparlah Yesus, tetapi menarik ini ditulis, sementara di Lukas itu tidak ditulis ya. Lukas pasal 4 itu juga kisah tentang pergumulan, pencobaan Yesus yang ada di padang gurun. Tetapi Matius ini dicatat. Ini memberikan sebuah pelajaran, saudaraku. Yesus itu memang betul 100% dia adalah Tuhan, tetapi dia juga 100% manusia. Matius menyoroti bahwa kemanusiaan daripada Yesus Kristus pada saat itu secara jasmani ya, dia sedang berada pada titik lemah secara jasmani ya, tubuhnya. Karena 40 hari 40 malam itu Yesus tidak makan, tidak minum, dan berada di padang gurun. Jadi kondisi Yesus secara jasmani berada pada titik yang lemah. Nah, yang menarik adalah di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ada kata sambung, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya merenungkan ayat ini dan menyampaikan sebuah pertanyaan bahwa kenapa setan itu datang pada waktu selesai Yesus berpuasa dan berdoa? Kenapa tidak datang pada hari yang pertama atau datang pada hari yang kedua? Memang di ayat ini tidak banyak menjelaskan, tetapi satu hal yang boleh Tuhan ajarkan pada waktu saya merenungkan ayat ini adalah
Setan datang setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam karena setan berusaha untuk menjatuhkan Yesus secara jasmani. Pada saat Yesus berada pada secara jasmani titik lemah, lapar, dagingnya lapar, perutnya lapar, dan setan datang. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting, saudaraku, bahwa ketika engkau merasa tidak sanggup, ketika engkau merasa tidak mampu, ketika engkau merasa tidak bisa, ingatlah sebenarnya itu adalah masa-masa yang Tuhan izinkan untuk keperkasaanmu diuji. Hal yang berikutnya yang kita renungkan dari ayat ini adalah mengapa Yesus mampu menghadapi, mampu mengatasi, dan mampu mengalahkan, mampu menolak sebuah tawaran yang sebenarnya tepat pada waktunya, sebuah tawaran yang tepat pada kebutuhannya, yaitu jikalau engkau anak Allah, di ayat yang keempat itu, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Nampak sebuah solusi yang sangat tepat, nampak sebuah solusi yang sangat bagus, sangat brilian ya, yang disampaikan oleh kuasa kegelapan. Tapi Yesus menolaknya. Nah, satu rahasia yang ingin saya bagikan kepada saudara sekaliannya adalah mengapa Yesus mampu menolak tawaran dan godaan daripada si jahat ini. Jawabannya ada di ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa Yesus memiliki sebuah keyakinan yang teguh, yang kokoh bahwa kehidupan jasmani ini tidak selalu ditentukan oleh perkara jasmani. Ya, laparnya perut tidak selalu solusinya adalah roti. Ya, lemahnya jasmani, lemahnya kehidupan ini tidak selalu solusinya adalah perkara-perkara yang jasmani. Tapi Yesus menyampaikan sebuah keyakinan bahwa aku hidup, manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dengan kata lain bahwa keperkasaan Yesus ya secara jasmani pada waktu itu sanggup menolak tawaran daripada kuasa si jahat karena dia punya keyakinan. Ini yang membuat Yesus perkasa, punya keyakinan bahwa hidup kita itu tidak selamanya bergantung kepada perkara-perkara yang jasmani. Yesus punya keyakinan justru seharusnya kehidupan jasmani ini bergantung kepada perkara-perkara yang rohani, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini adalah sangat tepat sekali jikalau jemaat sekaliannya memulai pagi hari ini dengan merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, keperkasaan kita itu akan diuji pada waktu kita sedang menanggung beban yang sedemikian berat. Kita akan kembali lihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani. Ya. Ibrani, saudaraku, pasal yang ke-12 kita lihat di sana. Ibrani pasal yang ke-12. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saya ajak saudara sekalian ya untuk membandingkan dengan ayat yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-12 ya. Oke,
Ibrani pasal 12 kita bandingkan dengan ayat yang ke-11. Ayat yang pertama mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Waktu saya bandingkan dua ayat ini, baik ayat yang pertama dengan ayat yang ke-11, ada muncul sebuah pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya adalah, di ayat yang pertama Tuhan mengatakan tanggalkan bebanmu, itu tanggalkan. Berarti Tuhan minta jangan pikul itu bebanmu. Tetapi di ayat yang ke-11 Tuhan mengatakan memang ganjaran yang diberikan. Di ayat yang ke-11 seolah-olah ayo ganjaran ini kamu harus pikul. Nah, apakah dua ayat ini menjadi dua ayat yang berbeda atau yang bertentangan? Saya jawab tidak. Justru dua ayat ini memberikan sebuah kesimpulan pemahaman yang sangat indah sekali. Bagaimana kita bisa menerima ganjaran sesuatu yang Tuhan izinkan, ya, tetapi tidak menjadi beban bagi kita. Ini yang Tuhan ajarkan di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-11. Sebuah ilustrasi sederhana yang ingin saya bagikan kepada jemaat sekaliannya adalah begini, untuk dua ayat ini, ya. Bagaimana kita menerima ganjaran ya dalam bentuk apapun ya yang diizinkan oleh Tuhan, dan bagaimana hal itu bisa kita tanggalkan dan tidak menjadi beban bagi kita. Contohnya begini saja deh. Saya dari lokasi gereja ya, Jalan Kenari. Lalu saya diberi tanggung jawab oleh Bapak Gembala untuk membawa sebuah kursi, gitu ya. Sebuah kursi untuk saya bawa ke Pasar Kliwon. Gitu. Tapi saya tidak punya fasilitas sepeda motor, saya tidak punya fasilitas mobil dan seterusnya, sehingga praktis saya sebagai jemaat Tuhan yang diberikan tanggung jawab, maka saya harus mengerjakannya itu. Maka saya kemudian memikul kursi itu dan kemudian saya mulai berjalan ke Pasar Kliwon. Di tengah perjalanan, ya, kemudian Bapak Daniel lewat bawa pickup. Ya, tapi di depannya sudah terisi beberapa orang, sehingga praktis kalau saya mau nunut maka saya harus di belakang. Gitu. Pak Daniel lewat dan mengatakan, mau kemana Pak Kamal? Oh, ke Pasar Kliwon, kantorkan kursi ini. Naik aja Pak, saya juga akan melewati di sana. Lalu saya naik. Ada dua pilihan yang bisa saya lakukan. Saya naik dan kemudian melepaskan kursi itu di bawah, dan kemudian saya duduk di atas kursi itu, atau saya duduk di bawah, atau pilihan yang kedua saya tetap berdiri dan kemudian tetap memikul kursi itu meskipun saya tetap akan sampai ke tujuan. Artinya apa? Ketika firman Tuhan mengatakan dua ayat yang pertama dan ayat yang ke-11, satu tanggalkan, dua ganjaran yang kuberikan. Gambarannya begini saudaraku, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi gunakan seluruh fasilitas yang Tuhan berikan. Nah, ya, seperti sebuah mobil tadi, fasilitas yang lewat yang ditawarkan kepada saya. Gunakan seluruh fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu doa? Apakah itu pembacaan firman Tuhan? Apakah itu kuasa Roh Kudus? Ya, apakah itu pertolongan daripada saudara seiman dan lainnya? Gunakan seluruh fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kita, pakai itu sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan sampai kepada tujuan yang tadi saya sebut sebagai Pasar Kliwon tadi itu, ya, tidak menjadikan beban bagi hidup kita dengan cara menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Ini yang kedua yang saya bagikan. Bagaimana kita bisa tetap perkasa? Ya, bagaimana kita bisa tetap perkasa? Yang pertama tadi memiliki sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan bahwa hidup jasmani kita ini
tidak selalu ditentukan oleh perkara jasmani. Tetapi harusnya keyakinan kita, hidup jasmani kita ini justru ditentukan oleh perkara-perkara rohani, khususnya ada firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tetap bisa perkasa di segala masa, yaitu gunakan seluruh fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga satu sisi kita bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menuju kepada sebuah tujuan, tapi satu sisi kita bisa seperti menanggalkan, melepaskan sehingga hal itu bukan menjadi sebuah beban. Nah, itu yang kesimpulan yang yang Tuhan ajarkan ketika saya membandingkan ayat yang pertama dengan ayat yang ke-11. Dua, gunakan seluruh fasilitas yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku, keperkasaan kita itu akan teruji ya melalui respon spontan kita. Ya, jadi kita itu kan suka berespon spontan, saudaraku ya. Belum dipikirkan gitu ya, belum apa, pokoknya respon spontan. Nah, respon spontan itu muncul dari sebuah pikiran, ya. Apa yang menguasai pikiran kita, apa yang kita percayai, itu yang biasanya akan menentukan respon spontan kita itu seperti apa. Pentingnya daripada pikiran. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengatakan, dua ayat kita akan baca. Nah, yang pertama, ayat yang pertama kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua menjadi fokus kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini sesuatu yang bisa membuat kita perkasa. Pikiran itu sangat besar dampaknya. Sekali waktu saya ada dari dalam perjalanan kota-kota saja, saudaraku. Lalu kemudian sebuah radio milik Tuhan saya buka, dan di situ ada sedikit informasi tentang rahasia umur panjang beberapa orang yang ada di Jepang, karena Jepang itu terkenal dengan orang-orang yang usianya cukup panjang. Kemudian disurvei mengapa mereka bisa hidup panjang. Ya, ini terlepas dari kedaulatan Tuhan ya, tapi apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian di sana muncul beberapa hal hasil daripada survei. Kemudian kalau saya tidak salah sebut bahwa olahraga itu ternyata menempati urutan yang kalau tidak salah ke-7 dan ke-8. Olahraga. Dan kemudian naik makanan sehat dan seterusnya. Tapi yang sangat menarik adalah yang menempati urutan yang pertama. Apa yang membuat mereka itu bisa berumur panjang? Yang menempati urutan pertama adalah pikiran. Itu adalah hasil survei. Tetapi firman Tuhan memang mengatakan hal ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Lalu kemudian di firman Tuhan ini membicarakan soal pikiran. Maksudnya apa? Ya, jangan kamu mengelola pikiranmu, jangan kamu jadikan pikiranmu seperti dunia ini, seperti dunia berpikir, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Kemudian ayat yang saya mau bacakan juga di dalam Filipi, ya. Filipi pasal yang ke-4. Ayat yang ke-8, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan mengatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Isi pikiran kita itu dengan perkara-perkara mulia. Isi pikiran kita ini dengan perkara-perkara positif. Ya. Dan firman Tuhan jauh hari sudah mengatakan hal itu. Ya. Ini sangat penting sekali jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pikiran berdampak besar sekali. Oleh sebab itu, kelola pikiranmu sedemikian rupa, isi pikiran kita ini dengan sesuatu yang luhur, yang mulia. Dan salah satu hal yang luhur, yang mulia, yang tidak bisa digantikan oleh apapun adalah firman Tuhan. Pagi hari, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan hidup kita dalam sehari ini akan penuh dengan kemenangan. Jemaat GKMI Kenari Kudus yang diberkati oleh Tuhan, biarlah renungan ini akan membuat jemaat menjadi kokoh teguh, membangun diri menjadi perkasa di segala masa. Tuhan memberkati saudara semuanya, dan kita akan berdoa untuk kebenaran daripada firman Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, jikalau pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kekuatan kami sangat terbatas. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, kami tahu bahwa itu bisa menjatuhkan kami. Tapi kami juga tahu dan percaya bahwa kami tidak sendirian. Engkau ada bersama dengan kami. Ajari kami memiliki keyakinan bahwa hidup jasmani kami tidak ditentukan oleh perkara jasmani, tetapi hidup jasmani kami ditentukan oleh perkara rohani. Dan ajari kami ya apa ya Bapa, untuk dapat menggunakan seluruh fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tetap kuat, kokoh, teguh menghadapi segala goda dan coba yang ada. Dan yang lebih daripada itu juga, ajari kami untuk mentaklukkan pikiran kami dan mengisi pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKMI Kenari Kudus ini. Tuhan berkati mereka. Pagi hari ini yang akan berangkat kerja, Tuhan berkati. Rumah tangga mereka Tuhan berkati. Usaha, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Anak-anak mereka Tuhan berkati. Kesehatan mereka berkati. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan memproteksi kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.